Menu masakan untuk malam tahun baru 2026. Banyak orang bilang daging bakar itu sudah biasa. Jadi sekarang muncul berbagai konsep yang lebih seru dan lebih kreatif. Kita coba kupas satu persatu sambil bayangin suasana malam tahun baru, kumpul keluarga, suara tawa, dan aroma masakan yang bikin lapar. Pertama, kita mulai dari ide umum dulu. Malam tahun baru itu identik dengan makan bersama. Tidak harus mewah, tapi yang penting berkesan. Biasanya orang langsung mikir sate atau daging bakar. Namun sekarang tren mulai bergeser ke menu yang lebih variatif. Bukan cuma soal rasa, tapi juga pengalaman memasaknya bareng. Jadi bukan hanya makan, tapi proses kebersamaannya yang jadi kenangan. Sekarang kita masuk ke menu pertama. Konsep panggang teflon rumahan dengan bumbu manis pedas khas rumahan. Banyak orang yang tidak punya alat grill besar, tapi tetap ingin suasana bakar-bakaran. Dengan teflon saja sebenarnya sudah cukup. Iris daging tipis, bisa daging ayam atau sapi, lalu dimarinasi lebih lama. Kuncinya di situ. Bumbu sederhana seperti kecap, bawang putih, bawang merah, merica, gula, dan sedikit cabai sudah bisa menghasilkan rasa luar biasa. Saat dipanaskan pelan di teflon, aroma karamelnya keluar. Yang menarik, semua anggota keluarga bisa ikut bantu. Ada yang kipas, ada yang oles bumbu, ada yang plating. Suasana inilah yang bikin berbeda. Walaupun alatnya sederhana, rasanya tetap spesial. Menu kedua yang belakangan viral adalah mie pedas seafood satu wajan besar. Ini cocok untuk banyak orang, cukup satu wajan tapi porsinya rame-rame. Isinya mie, udang, cumi, bakso ikan, ditambah sayur. Bumbunya dibuat gurih pedas, tidak terlalu ribet. Yang bikin viral adalah penyajiannya dalam wajan besar diletakkan di tengah meja. Semua orang mengambil bersama-sama. Rasanya seperti makan di restoran tepi pantai, tapi versi rumah. Selain itu, mie memang identik dengan panjang umur. Pas sekali untuk momen pergantian tahun. Sambil makan mie panjang, orang-orang biasanya sambil membuat harapan untuk tahun berikutnya. Jadi menu ini bukan cuma enak, tapi juga penuh makna. Menu ketiga, ayam utuh oven atau kukus rempah. Banyak orang mulai tinggalkan daging bakar biasa dan beralih ke ayam utuh dengan bumbu rempah kuat. Ayam dilumuri kunyit, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, lalu dimasak perlahan. Bisa di oven, bisa juga dikukus lalu dipanggang sebentar. Hasilnya daging empuk, aromanya wangi, dan tampilannya cocok jadi pusat perhatian di meja makan. Saat ayam diletakkan utuh di tengah meja, semua langsung fokus. Momen memotong ayam bersama-sama jadi simbol kebersamaan. Rempah Indonesia yang kaya juga terasa sekali di menu ini. Banyak keluarga yang setelah mencoba konsep ini jadi ketagihan dan menjadikannya tradisi tahunan. Menu keempat yang tidak kalah ramai adalah konsep barbecue sayuran dan jamur. Ini untuk yang ingin sesuatu yang lebih ringan atau sedang mengurangi daging. Ternyata memanggang jamur tiram, jamur enoki, jagung, paprika, terong, dan kentang dengan bumbu mentega bawang bisa menghasilkan rasa yang luar biasa. Banyak yang kaget karena ternyata menu sederhana ini cepat habis. Apalagi kalau dicocol saus keju atau sambal bawang. Selain lebih sehat, warnanya di piring juga cantik. Hijau, merah, kuning membuat suasana meja lebih meriah. Ini cocok kalau di keluarga ada yang vegetarian atau anak-anak yang susah makan sayur. Dengan konsep ini, sayur jadi terlihat menarik dan enak. Menu kelima adalah rice bowl tahun baru versi pesta keluarga. Konsepnya sederhana, nasi hangat disiapkan, lalu lauknya berbagai macam dalam mangkuk kecil-kecil. Ada telur mata sapi, ayam crispy, ayam teriyaki, daging tumis, sambal, salad, dan saus. Setiap orang bebas meracik mangkuknya sendiri. Ini seperti membuat menu restoran di rumah. Anak-anak senang karena bisa memilih sendiri topping favorit. Orang dewasa pun merasa lebih praktis karena semuanya sudah dipersiapkan. Tinggal duduk, ambil nasi, tambah lauk sesuai selera. Konsep seperti ini sekarang viral karena simple tapi tetap terasa mewah. Sangat cocok untuk malam tahun baru yang santai namun tetap berkesan. Kalau kita lihat dari 5 menu tadi, ada satu benang merah. Bukan soal mahal atau tidak, bukan soal alat masak yang mewah. Yang paling penting adalah kebersamaan. Tren sekarang bukan lagi fokus pada daging bakar saja. Orang lebih suka konsep yang membuat semua ikut terlibat. Ada interaksi, ada tawa, ada momen saling suap, saling goda, dan berfoto bersama. Coba bayangkan, di luar suara petasan, di dalam rumah penuh aroma masakan. Seseorang mengaduk wajan mie pedas, yang lain mengiris bawang sambil bercanda, ada yang menjaga ayam di oven sambil menunggu timer, anak-anak berlarian membawa piring, orang tua duduk sambil mengamati dengan senyum. Itulah suasana yang sebenarnya dicari di malam tahun baru. Makanannya adalah bagian penting, tapi kenangan kebersamaan itulah yang paling lama tertinggal.
Reaksi yang muncul dari tema ini juga menarik. Banyak orang merasa relate. Mereka bilang benar sekali, daging bakar sekarang terasa biasa. Yang lebih seru justru ide-ide kreatif sederhana. Ada juga yang bercerita bahwa mereka mencoba salah satu menu tadi dan akhirnya menjadi tradisi keluarga. Ada yang awalnya coba-coba, akhirnya tahun berikutnya ditagih lagi oleh keluarga. Artinya, makanan tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menciptakan cerita. Kalau kita kaitkan dengan resolusi tahun baru, menu masakan juga bisa menjadi simbol. Misalnya mie panjang untuk harapan umur panjang dan kelancaran. Ayam utuh melambangkan rezeki yang utuh dan keluarga yang tetap menyatu. Sayuran panggang melambangkan hidup yang lebih sehat. Rice bowl melambangkan kebebasan memilih jalan hidup dan meracik kebahagiaan sendiri. Tanpa disadari, menu malam tahun baru punya makna filosofis di balik kelezatan. Bagi yang mungkin menonton atau mendengarkan ini sambil memikirkan menu, tenang saja. Tidak perlu bingung atau merasa harus sempurna. Bahkan masakan sederhana sekalipun bisa menjadi luar biasa kalau dibuat dengan hati yang senang. Tidak perlu takut gagal. Kalau gosong sedikit, itulah bagian dari cerita. Justru dari situ biasanya muncul tawa. Ingatlah bahwa yang dilihat orang lain di media sosial mungkin hanya hasil akhirnya. Tapi yang paling berharga adalah proses di balik layar yang hanya dinikmati keluarga sendiri. Selain soal menu, ada juga perubahan tren suasana makan. Dulu orang fokus makan sambil nonton acara televisi tahun baru. Sekarang banyak yang mematikan televisi dan lebih memilih ngobrol langsung, main game sederhana, atau bakar-bakaran sambil cerita masa lalu. Masakan tadi menjadi alasan untuk berkumpul dalam satu meja. Ketika makanan dibagikan, cerita juga ikut dibagikan. Ada yang menceritakan kejadian lucu, ada yang curhat, ada yang menyampaikan harapan. Masakan menjadi jembatan emosi. Reaksi lain yang sering muncul adalah rasa rindu pada kampung halaman. Saat mendengar menu-menu seperti ini, orang yang merantau jadi teringat rumah. Terbayang masakan ibu, suara saudara, dan udara malam tahun baru di halaman rumah. Banyak yang berkata bukan rasa makanannya yang paling mereka rindukan, tapi orang-orang yang makan bersama mereka saat itu. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya hubungan antara makanan, memori, dan perasaan. Untuk yang mungkin merayakan tahun baru secara sederhana, jangan merasa kurang. Bahkan mie instan dimakan ramai-ramai bisa terasa seperti pesta besar. Yang penting suasana kebersamaannya. Bila 5 menu tadi terasa rumit, boleh dipilih satu saja, atau dimodifikasi sesuai kemampuan. Intinya bukan ikut tren secara kaku, tetapi mengambil inspirasi lalu disesuaikan. Menjelang akhir pembahasan, ada satu hal menarik, mengganti konsep daging bakar yang biasa bukan sekadar soal bosan. Ini juga menunjukkan bahwa orang semakin kreatif. Mereka ingin mencoba hal baru. Tahun baru seolah memberi energi untuk bereksperimen, termasuk dalam hal masak. Dari dapur kecil di rumah, muncul ide-ide besar yang akhirnya viral di mana-mana. Jadi kalau ditanya bagaimana reaksi terhadap tema 5 menu masakan malam tahun baru 2026 yang viral ini, jawabannya jelas, antusias, hangat, dan penuh rasa lapar. Menu-menunya bukan hanya soal makanan, tapi juga tentang momen, tentang keluarga, tentang harapan, dan tentang perubahan. Daging bakar mungkin sudah biasa, tetapi kebersamaan tidak akan pernah jadi biasa. Akhir kata, apapun menu yang dipilih nanti, semoga membawa kebahagiaan. Semoga malam tahun baru terasa hangat, bukan hanya di perut, tetapi juga di hati. Tahun boleh berganti, tren masakan bisa berubah, tetapi momen makan bersama orang terdekat akan selalu menjadi hal yang paling dirindukan.